Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur di Masjid Salahuddin, kantor pajak Kalibata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nahmadullah wa nashkuruhu atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat sehat, panjang umur, berkah, dimudahkan melaksanakan kewajiban sholat zuhur berjamaah, dan kemudian kita sambung dengan pengajian. Siang ini temanya cerita kisah tadabbur Al-Quran terkait dengan orang-orang yang mahrumun minal khair, orang yang terhalang dari kebaikan. Kalau orang yang meninggal sering kita bilang almarhum, ya, almarhum. Ini al-mahrum, al-mahrum, orang yang terhalang. Di Quran ada ayat bal nahnu mahrumun, ada orang-orang yang terhalang. Mahrumun minal khair, mahrumun minal barakah, terhalang dari keberkahan, terhalang dari kebaikan. Di gudang makanan dia mati. Ada pepatah mengatakan bagaikan tikus mati di lumbung padi. Itu tikus tinggal di gudang makanan, hadirin, dia meninggal. Ada pepatah dalam bahasa Arab mengatakan, di sampul kopian kita, kala aisi fil baida'i yaqtuluha az-zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu. Kalimat al-ais, ais sama dengan unta al-jamal. Jadi unta itu banyak namanya. Kala aisi bagaikan seekor unta, fil baida ay fis sahra, kal jamali fis sahra ay kala aisi fil baida'i yaqtuluha az-zama. Seperti seekor unta yang mati kehausan di tengah padang pasir. Wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu, padahal di punuknya ada air yang dibawa kemana-mana. Jadi ada orang yang istilahnya kehausan di tengah sumber air, mati kelaparan di tengah gudang makanan. Sebelum kelamaan atau kejauhan kita baca Ummul Qura Suratul Fatihah, hadir buat saudara kita di kena musibah, ya, di kawasan Gunung Semeru. Yang kemarin mungkin baru kita ikuti berita, dan hari ini baru mulai kita lihat bagaimana dahsyatnya bencana, ya. Baru diketemukan korban, dan baru, mohon maaf, jenazah bergelimpangan, banyak yang tertimbun. Kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran atas keluarga yang mendapatkan musibah, dan mudah-mudahan korban segera bisa dievakuasi. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi letusan susulan. Dan mudah-mudahan kita semua tergerak hati untuk memberikan bantuan kepada saudara kita di kawasan Gunung Semeru yang sekali lagi ini musibah, ya. Al-hadhihiniyah, semoga Allah ampuni kesalahan yang meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, dan insya Allah berikan kesabaran kepada keluarga yang mendapatkan musibah ini. Jadi insya Allah dengan kita bersatu padu membantu menolong mereka, meringankan musibah yang mereka hadapi. Ala hadhihiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti judul kita, mudah-mudahan kita tidak terhalang dari kesempatan untuk menolong mereka, hadirin. Jangan sampai kita mahrumun min nusratihim. Jangan sampai kita terhalang untuk bisa membantu mereka.
kita punya tenaga, punya waktu, punya harta, punya kemampuan untuk menolong mereka, tapi tidak menolong. Ini namanya mahrumun minal khair. Jadi sekali lagi, setiap ada musibah ini kan Allah buka kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, gitu. Artinya banyak orang yang punya kesempatan, punya kemampuan berbuat baik, tapi tidak berbuat baik. Jadi insya Allah mudah-mudahan segera atas nama masjid, atas nama kantor pajak, atas nama pribadi, segera kita bisa mengelurkan bantuan ya, untuk korban musibah bencana alam di Gunung Semeru. Baik, di halaman 1 sebagai kalimat pembuka, kita sedang berbicara mengenai orang-orang yang mahrum ya, terhalang. Siapakah orang yang terhalang dari kebaikan? Di halaman 1. Dialah orang yang terhalang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kalau waktu sholat duha itu waktunya sampai 6 jam. Katakanlah sholat duha itu bisa kita lakukan dari jam 6 pagi, 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 katakanlah. Kita tahu sholat duha itu waktunya 6 jam hadirin. 5 jam, 6 jam kira-kira. Ya kan? Tapi tak bisa melaksanakan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Ini berarti kita terhalang dari kebaikan. Sholat duha waktunya panjang banget. Nih saya ngomong jadi malu sendiri nih hadirin. Karena kadang-kadang juga kita nggak sempat ngerjain gitu. Sholat duha waktunya 6 jam, tapi tidak sempat sholat 2 rakaat. Padahal hanya perlu 5 menit untuk melakukannya. Tahu kalau sehari semalam itu 24 jam, tapi tidak sempat membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 halaman, walaupun hanya 1 lembar. Padahal kalau kita mau baca Al-Quran hanya perlu beberapa menit saja. Ada orang yang terlalu sibuk dengan dunia, maka dia akan terhalang dari segala kebaikan, terhalang dari keberkahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaji tidak sempat, silaturahim kepada orang tua tidak sempat, kadang sekedar berkumpul dengan keluarga nggak sempat, terlalu sibuk dengan dunia. Ini berarti kita mahrumun minal khairi wal barakah, terhalang dari keberkahan hadirin. Ada orang yang sibuk banget dia, jam 7 udah meeting, jam 8 udah meeting, tapi dia sempat sholat duha gitu hadirin. Di tengah kesibukannya. Nah ini kadang-kadang ada orang yang pagi nganggur, tapi nggak sempat melaksanakan sholat duha. Nih saya ngomongin mudah-mudahan buat diri saya sendiri deh nih. Insya Allah kalau bapak-bapak nih orang pajak, ahli ibadah semua insya Allah nih. Ada yang amin nih, punya masalah hadirin. Jadi ini nasihat buat kita semua ya. Jadi inilah kata Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, yang namanya peringatan berguna buat orang yang beriman. Kita tahu, cuman kadang-kadang lupa, ya nggak nih? Kita tahu hadirin, cuman kadang-kadang lupa. Jadi mudah-mudahan saya yang ngomong nih jadi mengingatkan saya secara pribadi bahwa sholat duha itu panjang, 5 sampai 6 jam. Kalau kita sholat duha paling 5-10 menit hadirin, nggak sempat ngerjain. Berarti kita tergolong orang yang mahrumuna minal khair. Bal nahnu mahrumun. Ntar kita baca di belakang tuh surat Al-Qalam kalau nggak salah. Baik, jadi sekedar berkumpul dengan keluarga nggak sempet gitu. Saking sibuknya ngurus dunia, arisan keluarga kagak datang. Kadang untuk ngobrol sama istrinya nggak sempet hadirin. Untuk sekedar nemenin anak kita belajar aja kita nggak punya waktu gitu. Nah, jadi ini mesti muhasabah. Jangan-jangan kita orang yang tuh terhalang, bisa berbuat baik tapi tidak berbuat baik. Baik, di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 11 Allah berfirman, ada orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia menghalangi dia daripada kenikmatan beribadah kepada Allah. Surat Al-Fat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ada ini cerita orang-orang zaman dulu, zaman Nabi, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkontribusi. Ketika ditanya kenapa, alasannya syaghalatna amwaluna wa ahluna, harta kami, keluarga kami menghalangi kami, bikin kami sibuk. Jadi syaghalatna bikin kami masyghul sibuk. Fastaghfir lana, ampuni kami ya Allah.
Ada yang bilang begini hadirin, dia walaupun tidak terhalang, dia walaupun terhalang dari ibadah, masih mendingan hadirin. Mendingannya dia ngurusin harta sendiri hadirin. Yang repot kadang-kadang kita nggak suka ibadah, ngurusin harta orang hadirin. Ingat, kita ngurusin harta orang, apa nggak sempet ibadah. Kalau dia kan nih, syaghalatna amwaluna, kami sibuk ngurusin harta kami, bisnis kami. Ada orang yang sibuk ngurusin harta orang, apa nggak ibadah? Jangan-jangan rugi 2 kali hadirin. Ini sekali lagi bapak-bapak kontribusinya luar biasa. Saya ngomong dah. Kadang Pak Ustadz ngajar, apalagi bulan Maulid hadirin, nggak pulang-pulang ke rumah, tidur di mobil. Kayak banyak tuh, mohon maaf dari. Jadi kesempatan berbuat baik, tapi nggak sempet baca Quran hadirin. Nah, ini muhasabah buat kita semua nih. Jadi jangan sampai kita seperti yang disabdakan Allah. Kenapa Pak nggak sempat ngaji? Kok Bapak nggak datang ngaji Pak? Kok Bapak kemarin nggak hadir di pengajian? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kita sibuk ngurusin harta, sampai tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini sekali lagi jadi muhasabah. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Kadang-kadang alasan hadirin, ya nggak tuh? Alasan sibuk, padahal kalau ingin berbuat baik bisa nggak? Bisa. Tapi emang tadi tuh jangan-jangan terhalang ya. Mahrumun minal khair. Nih, bulan Ramadan hadirin nih, halaman 2. Bulan Ramadan adalah bulan segala kebaikan. Betul nggak? Namun ternyata banyak juga orang-orang yang terhalang dari banyaknya kebaikan, banyaknya keberkahan. Kan bulan Ramadan syahrul Quran, syahrul taubah, syahrul qiyamul lail. Bulan apa lagi? Syahrul infaq, ya enggak? Syahrul sedekah. Ramadan tuh bulan segala kebaikan. Tapi ada orang yang terhalang. Nih kata Nabi, An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik berkata, dakhala Ramadan. Ini sekarang bulan apa nih? Jumadil akhir ya? Betul ya Ustaz? Apa Jumadil awal? Jumadil akhir ya? Lupa tanggal saya. Sekarang udah Jumadil akhir ya kan? Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Sekarang bulan apa sekarang? Rabiul akhir. Ya Rabiul Tsani. Berarti coba lihat tanggal dah. Takut. Kan Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan apa sekarang hadirin? Jumadil awal, tanggal 1 Pak. Berarti sekarang Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Kira-kira 4 bulan lagi Ramadan nih. Ya, semoga sehat panjang umur. Ini kata Anas bin Malik, pas masuk bulan Ramadan, Nabi berkhutbah. Kata Nabi, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini telah datang kepada kita. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dan di bulan Ramadan ini terdapat 1 malam yang lebih mulia dibandingkan 1000 malam, 1000 bulan. Nih kata Nabi, man harramaha faqad hurrimal khairu kulluh. Siapa orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan, dia sungguh telah terhalang dari segala kebaikan yang ada di dalamnya. Wala yuhramu khairuha illa mahrumun. Tidak ada orang yang terhalang dari kebaikannya kecuali orang-orang yang terhalang. Ada kelompok orang-orang yang mahrum hadirin. Kata Nabi ini mahrumun minal khair. Ramadan bulan ampunan, bulan Ramadan bulan tarawih. Dia nggak tarawih, ada nggak tuh? Pak nggak tarawih Pak, Ramadan sibuk Pak Ustaz. Entar ada Pak Ustaz bulan Syawal saya tarawih. Agak ada Pak, tarawih Ramadan doang. Kalau Bapak nggak tarawih Ramadan, kapan kagak ada lagi? Orang-orang hatam Quran, dia nggak hatam Quran. Orang-orang sempat ngasih makan orang berbuka puasa, dia nggak sempat hadirin. Padahal Ramadan berapa hari Ramadan? 30 hari hadirin. Ramadan 30 hari, tidak 1 hari pun dia ngasih makan orang buka puasa. Terhalang nggak nih? Terhalang hadirin. Terawih tiap malam, tapi dia nggak sempat terawih hadirin. Ya Allah. Baca Quran itu Ramadan 30 hari. Dia nggak, nih kita sedih nih. Jadi kata Nabi dalam hadis lain, man hurrima khairaha faqad hurrima. Yang terhalang dari kebaikannya sungguh dia terhalang hadirin.
terhalang dia. Ibaratnya begini, ada orang tuh yang rumahnya depan masjid, nggak pernah ke masjid, ada nggak tuh? Apa kurangnya rumahnya tuh, kompleknya dekat masjid, nggak pernah ke masjid, yang jauh-jauh datang hadirin. Yang dekat nggak datang. Nah, ini ya, namanya kelompok al-mahrumun, orang-orang yang terhalang. Jadi manakala kita mohon maaf hadirin, mungkin insya Allah semuanya baiknya, kita rapat meeting hadirin, ngelihat orang pada berbuat baik, pada ya Allah kita nggak sempat hadirin. Nah, jangan sampai kita, insya Allah semua punya waktu masing-masing, jangan sampai terlalu sibuk ngurus dunia sampai akhirnya tidak sempat melaksanakan. Tentu ngurus dunia juga ibadah juga ya, kan kerja di kantor pajak juga ibadah, tapi maksud saya jangan sampai tidak sempat melakukan yang lain gitu. Ada pengajian di lingkungan rumah kita, sekalipun nggak pernah datang, terhalang gitu. Ada pengajian di kantor kita hadirin, nggak sempat hadir gitu. Saya pernah waktu itu ketemu salah seorang di salah satu kantor, bukan di pajak, bukan. Saya ngajar di komplek mana gitu, tuh bapak-bapak. Setelah saya ceramah, Pak Ustadz, ceramahnya bagus Pak Ustadz, saya senang Pak Ustadz. Saya bilang, Bapak kerja di mana Pak? Disebutkan salah satu kantor, saya lupa, pokoknya sebutlah kantor ini gitu. Oh iya Pak, saya ngajar di situ Pak, udah lama saya Pak ngajar bertahun-tahun. Kok nggak pernah ketemu ya Pak Ustadz? Ya, Bapak nggak pernah datang kali. Apa mungkin saya nggak pernah ketemu hadirin? Dia menyebutkan angka udah cukup lama, saya udah sekian tahun Pak Ustadz di situ. Kok nggak pernah ketemu ya di masjid? Jangan-jangan masjid ada dua kali, saya di depan, dia sedang belakang kan. Nah, jadi ada orang-orang yang tadi tuh mahrumun minal khair. Nah, Ramadan bulan infak, bulan taubat. Ingat nggak ada hadis Nabi? Yang Nabi naik ke atas mimbar, Nabi naik tangga bilang amin, amin, amin. Iya nggak? Terus sahabat nanya, Rasulullah, Jabir nanya, Nabi, ngapain tadi engkau naik ke anak tangga pertama bilang amin, amin, amin. Ada apa Nabi? Gini kata Nabi, pas aku naik tangga yang pertama, kata Jibril, rugi banget seorang hamba bertemu dengan bulan suci Ramadan, Ramadannya berlalu namun tidak mendapatkan ampunan. Kata Jibril, syaqiya abdun adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Rugi banget seorang hamba bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Rugi nggak dia? Rugi hadirin. Nah, ini contoh orang yang terhalang. Insya Allah bapak-bapak di kantor pajak selalu mendapatkan kebaikan ya. Amin. Kadang-kadang bisa hatam 3 kali. Ya. Kan baca Al-Ikhlas 3 kali, hatam sekali ya nggak tuh? Al-Ikhlas itu 9 kali, hatam 3 kali. Amin ya. Nah, jadi kata Nabi, begitu bulan Ramadan datang, telah datang bulan Ramadan, di dalamnya ada 1000 bulan, ya kan? Di dalam, siapa yang terhalang dari kebaikannya, dia terhalang. Ibaratnya tuh turun ampunan hadirin. Kayak ada pohonan yang mati kekeringan, padahal tiap hari hujan hadirin. Kenapa dia nggak kena air hujan? Mungkin kehalang atap gitu ya, hadirin. Hujan terus-terusan, tapi di pohonan kena atap hadirin. Yang lain pada subur, dia ngapa ini? Mati hadirin, namanya mahrum, tuh mahrum. Terhalang. Baik, sekarang kita ngomongin di antara yang menyebabkan orang tidak bisa berbuat baik karena sifat kikir. Ini di halaman 2 ada ungkapan man toma'a zalama jama'a. Siapa yang tamak, rakus, hilanglah semua yang dikumpulkannya. Sifat kikir dan bakhil menyebabkan seorang akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa, terhalang dari kenikmatan. Ini tadabbur Al-Quran surat Al-Qalam ayat 17 sampai 27. Di surat Al-Qalam ada kisah Ashabul Jannah, orang pemilik kebun. Kisah pemilik kebun. Dia punya kebun, buah-buahan, kebun segala macam. Allah berfirman, nih lihat halaman 3, Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Jadi Allah akan cerita tentang ashabul jannah. Jannah di sini sama dengan kebun. Kisah pemilik kebun. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka berjanji, bersumpah alias niat, besok kita akan panen kebun kita. Wala yastathnun. Tapi mereka udah niat tidak akan berinfak gitu. Pokoknya hasil panen kita sedekah Pak, enggak, sedekah enggak ada. Bayar zakat Pak, enggak ada zakat. Pokoknya besok kita panen buat kita semua. Nah, singkat cerita,
fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Pas malamnya habis ngomong dia tidur. Besok pagi kita akan panen. Pokoknya Pak, orang miskin ada nggak? Nggak ada orang miskin, nggak dapat jatah. Ini panen kita semua, jangan bagi-bagi orang. Malamnya tidur. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Pas malamnya lagi tidur ada musibah, angin, bencana, ya kan? Menimpa kebunnya, fa asbahat kassorim. Maka kebun mereka itu berubah di malam itu menjadi angus kebakar. Fatanadau musbihin. Begitu pagi harinya mereka kaget hadirin. Anighdu ala harthikum in kuntum shorimin. Ayo lihat kebun kita mau panen sekarang. Wa ghadau fantalaku yatakhafatun. Mereka pergilah ke kebunnya hadirin, pengen panen. Ya enggak? Mereka bilang, mereka belum tahu tuh, belum tahu kalau kebunnya angus. Mereka bilang begini, Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Kita panen hari ini, uhui. Orang miskin jangan yang dibagi, gitu ya hadirin. Pokoknya kita panen hari ini, orang miskin jangan dibagi. Wa ghadau ala hardin qadirin. Dan baca terjemahannya, berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang miskin, padahal mereka menolongnya. Singkat cerita, begitu sampai di kebunnya, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Tatkala mereka lihat kebunnya hancur, habis hadirin. Ya Allah, kita nih salah nih, karena dari awal udah ngomong kita nggak bagi orang miskin. Di ujung ayat mereka mengatakan bal nahnu mahrumun. Kita nggak bisa menikmati panen kita. Tadi tuh kembali ke yang awal, man toma'a zalama jama'a. Orang kalau pelit banget hadirin, semua yang dikumpulin habis binasa. Kan sedekah itu zakat, infak, sedekah menjaga kita, betul nggak nih? Ya kan? Jadi zakat, infak, sedekah, mungkin bayar pajak di antaranya itu menjaga kita tuh. Ya nggak? Menjaga kita. Ya. Kalau pelit banget Allah binasakan tuh. Di ayat lain di surat Al-Waqiah ayat 63 67. Afara'aitum ma tahrusun. Perhatikanlah kepadaku tentang apa yang mereka tanam. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah engkau yang menumbuhkannya atau kami, kata yang menumbuhkannya? Lau nasya'u laja'alnahu hutama fazaltum tafakkahun. Kalau kami kehendaki, benar-benar akan kami hancurkan, kami bikin kering, dan jadilah kalian heran dan tercengang melihatnya. Inna lamughramun. Allah katakan, sungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Oh, mereka berkata tuh, bal nahnu mahrumun, dan mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Jadi hadirin, ada orang-orang yang terhalang dari kebaikan, tidak bisa menikmati hartanya gara-gara pelit hadirin, gitu tuh. Nah, ini mudah-mudahan kita jadi orang yang baik. Man toma'a zalama jama. Ada cerita tuh, ada cerita rakyat di orang Arab nih. Jadi katanya ada seorang nelayan atau petani gitu. Dia malamnya bermimpi. Dia malam bermimpi ada danau. Kemudian dia naik sampan ke tengah danau. Kemudian di danau itu banyak emas hadirin, banyak emas. Ada suara yang mengatakan sama dia, ada emas di danau, ambillah. Singkat cerita, dia bangun di pagi hari, dia pergi ke danau, di kampungnya ada danau. Ternyata dekat danau ada sampan tuh, di cerita rakyatnya. Ada sampan, dia naik sampan ke tengah danau. Benar aja hadirin, dia lihat ke bawah, banyak emas. Wah, banyak emas, dilihat tuh. Akhirnya diambil sama dia tuh emas hadirin, ditaruh di sampannya hadirin tuh. Banyak emas hadirin, diambil hadirin. Lama-lama sampannya udah miring-miring, udah doyong-doyong hadirin. Cuman dia masih belum puas, diambil lagi. Padahal kalau dia udah cukup, udah hadirin, diambil lagi. Lama-lama sampannya terbalik hadirin, keberatan. Akhirnya tenggelam dengan emas yang dikumpulkannya. Keluarlah pepatah ini, man toma'a zalama jama'a. Siapa yang rakus, hilanglah semua yang dikumpulkannya. Siapa yang rakus, hilanglah semua yang dikumpulkan. Dia padahal kalau dia cukup dan dicukup, udah pak sampan udah miring,
udah miring, dia mau ambil lagi, ambil sama-sama sampannya, miring-miring, terbalik, tenggelam dengan emas yang dikumpulkannya. Keluarlah pepatah, man toma'a zalama jama'a, siapa yang rakus, hilanglah semua yang dikumpulkannya. Padahal kalau dia bersyukur, hadirin, cukup gak nih? Cukup ya, gitu tuh. Kan orang ada tuh, hadirin, saya kadang-kadang bukannya ini bulan Maulid, hadirin ya, kan bulan Maulid undangan dulu Pak Ustadz, hadirin, subuh ceramah, duha ceramah, sampai tengah malam ceramah, hadirin. Kata istri saya, Abi ingat mantoma azan, jangan semua undangan diterima, begitu katanya. Sampai suara serak, hadirin, manggung mulu. Kata istri saya, ingat Bi, mantoma azan. Emang Ustadz Abi doakan katanya, begitu. Banyak Ustadz yang lain, suruh yang lain ceramah, jangan Abi mulu. Nah, jadi karena ada, mohon maaf, ada seorang selebritis, hadirin, lagi naik daun nih. Subuh-subuh dia tampil di TV, siangan dikit tampil lagi, siang dia lagi, maghrib dia, tengah malam dia lagi, hadirin. Kan TV begitu, TV kan Tuhannya duit, ya nggak tuh? Pokoknya kalau lagi viral, hadirin, diundang terus, ya nggak? Ini artis kan dia pokoknya diundang, digirang, siang malam tampil di TV, hadirin. Lama-lama sakit, hadirin. Duit yang dikumpulinnya habis buat ngobatin dia tuh. Kan kalau TV mah bodo amat, ya nggak? Yang penting rating, yang penting iklan, ya kan? Dia nggak pedulikan nih si talentnya kan? Padahal talent udah begitulah kira-kira. Nah, sama dengan kita juga, man toma'a zalama jama. Kalau punya kerjaan, kalau punya peluang, boleh nggak kasih yang lain, hadirin? Kasih yang lain, gitu. Kalau kita mau kumpulin semuanya, akhirnya bal nahnu mahrumun, tidak bisa menikmati hasil yang dikumpulkannya. Hadirin rahimakumullah. Ayo kita kembali. Kita lagi ngomongin kisah orang-orang yang mahrumun minal khair, mahrumun minal barakah, terhalang dari kebaikan, terhalang dari keberkahan. Cerita berikutnya, Bani Israel. Bani Israel banyak barang-barang yang halal, tapi mereka nggak boleh menikmati, hadirin. Jadi banyak barang-barang yang diharamkan buat Bani Israel, bukan karena barangnya haram, barangnya halal, tapi gara-gara mereka nakal, yang halal jadi haram, mahrum. Nih surat Ali Imran ayat 93. Boleh kita baca sama-sama. Halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kullut ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Kan gini, pada zaman Nabi Musa tuh, hadirin, syariat Bani Israel tuh keras. Jadi aturan-aturan Tuhan yang turun pada syariat Nabi Musa tuh susah. Nabi Muhammad datang meringankan syariat. Contohnya zaman Nabi Musa tuh, zaman Bani Israel, kalau baju ini kena najis, cara membersihkan diapain? Digunting, hadirin, buang. Ini kena najis, gunting, buang. Sama bolong, hadirin. Kalau zaman Nabi Muhammad kan kena najis diapain? Dibersihin, bisa cuci. Banyak yang diharamkan. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, oleh Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah jika engkau mengatakan ada makanan diharamkan sebelum, maka boleh. Intinya adalah dulu tuh semuanya halal. Ini enggak? Kok bisa banyak yang haram? Ayat berikutnya, surat An-Nisa 160. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabizulmim minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Maka disebabkan kezoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dulu dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Tadi kan zamannya Nabi Yakub, kullut ta'ami kana hillal li bani Is, dulu semuanya halal. Tapi gara-gara mereka nakal, fabizulmim minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Gara-gara mereka nakal, diharamkanlah yang baik-baik. Jadi diharamkan bukan karena bendanya haram, diharamkan karena kenakalan. Gini, hadirin,
Dulu pernah ada satu kantor di daerah Gatot Subroto. Bukan pajak, bukan pajak. Ada satu kantor sebelum pajak ada kasih. Jadi dulu tuh ini kantor ya, ini gerbang utama, hadirin. Ada pintu samping tuh, pintu samping. Dulu pintu samping tuh kalau gerbang utama ditutup, pintu samping dibuka, jadi karyawan bisa bolak-balik lah keluar gitu. Praktis, hadirin. Jadi kalau mau makan siang nggak mesti bisa lewat samping gitu. Tapi lama-lama banyak yang lalai, udah jam kantor masih pada di luar, hadirin. Katakanlah istirahat jam 12 sampai jam 1, tolelir sampai jam setengah 2, jam 2 katakanlah. Tapi karena pintu kebuka terus, jadi orang santai samping gitu. Nah harusnya kan mungkin maksimal setengah 2 udah masuk, udah kerja lagi gitu. Tapi jam 2 masih nongkrong-nongkrong, masih ngopi-ngopi. Akhirnya karena begitu, maka pintu samping dikunci, hadirin. Dikunci lagi. Ada rugi, hadirin. Kenapa? Aslinya boleh nggak keluar masuk? Boleh. Cuman gara-gara fabizul miminal, karena berbuat kezoliman, kenakalan yang boleh jadi nggak boleh. Nih ada anak, ayah aku mau jalan-jalan malam minggu. Iya, jam 9 pulang ya. Jangan nggak pulang. Pulang jam 12, hadirin. Apa kata bapaknya? Mulai minggu depan nggak ada malam minggu udah. Nggak ya, aku pulang jam 8 nggak ada, jam 7 nggak ada, kan nggak ada keluar, kosong udah, tutup gitu, hadirin. Gara-gara nakal, maka yang halal jadi haram. Diharamkan, mahrum, hadirin. Jadi ada orang-orang yang terhalang dari kebaikan gara-gara perbuatan kenakalan. Di ayat lain, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syu'umahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi azmin dzalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba kami haramkan mereka lemak dari binatang keduanya, dan selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar atau usus atau bercampur dengan tulang. Demikian kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Jadi dulu Bani Israel terhalang dari kebaikan gara-gara ngapain? Nakal, hadirin. Gara-gara bandel, aslinya boleh jadi nggak boleh gitu tuh. Nah ini nauzubillah min zalik, kita terhalang dari kebaikan lantaran kenakalan kita ya. Kita kembali hadirin sekarang nih, yang tadi kita omong di awal ada musibah ya. Sekarang ada musibah Gunung Semeru meletus, hadirin. Insya Allah kita punya kemampuan menolong mereka gitu. Dengan harta kita, dengan doa kita, dengan kemampuan semakin cepat semakin baik. Mudah-mudahan masjid, atau mungkin sudah ya, kalau udah alhamdulillah. Kita jangan sampai ikutin beritanya tapi belum berkontribusi. Jadi orang-orang udah bergerak menolong, semoga kita sudah ya. Kalau yang belum, jangan sampai tergolong orang yang mahrumun minal khair. Ini kesempatan untuk berbuat baik, menolong saudara kita di kawasan Gunung Semeru. Mereka butuh pakaian, butuh segala macam lah. Jadi silakan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait ya. Karena gini, jangan kayak tadi, jangan seperti onta yang mati kehausan di tengah padang pasir, padahal di atasnya ada air. Jangan seperti tikus mati dilumpan di rakyat Indonesia 240 juta, saudaranya kelaparan, padahal saudaranya banyak banget, hadirin. Ini gitu. Nah, jangan sampai ini. Semoga jadi bahan muhasabah kita ya. Karena lucu juga ada orang yang mati kelaparan di Indonesia. Indonesia kaya, alamnya kaya, lautnya kaya, hutannya kaya, emas, minyak, semua hadirinnya gitu. Mas ada orang yang melarat, hadirin. Ya, jadi nahnu mahrumun minal khair hadhil balad. Jangan sampai kita terhalang dari keberkahan negeri ini gitu. Ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kan. Negeri kita negeri yang subur, makmur, emas, minyak, kekayaan alam, kekayaan laut, kekayaan segala macam, hadirin. Nah, jadi jangan sampai ada masyarakat yang kesusahan. Baik, ini ada cerita cukup panjang ya tentang Bani Israel. Zaman itu terhalang daripada ke Baitul Maqdis lantaran membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya lengkap. Halaman paling belakang, hadirin. Orang yang musyrik, orang yang syirik. Halaman paling belakang. Orang-orang musyrik terhalang ke surga gara-gara perbuatan syirik yang mereka lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina
min ansar. Ada orang yang mahrumun min dukhulil jannah, orang yang terhalang masuk ke surga. Siapa tuh tadi? Kata Nabi Isa, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa orang yang syirik terhalang daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadirin saya mohon maaf nih, kadang-kadang masih banyak fenomena kemusyrikan ya. Nih terus terang saja di kota-kota besar masih banyak fenomena kemusyrikan yang sering saya bilang, orang ada sampai sekarang tuh kalau motor hilang masih ke dukun hadirin. Masih banyak dukun-dukun praktek. Kalau membangun gedung masih banyak orang yang percaya bahwa ada lantai-lantai yang bosial gitu, nggak ada lantai 4-nya, nggak ada lantai 13 gitu kan. Kemudian di liftnya nggak ada angka-angka tertentu. Ada nggak hadirin tuh? Ada ya. Padahal yang bangun gedung juga orang pinter, sekolah ke luar negeri, yang ngantor juga orang-orang hebat hadirin. Masih percaya khurafat dan tahlil. Jangan sampai kita terhalang ke surga gara-gara perbuatan syirik. Ya nggak nih? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa orang yang syirik terhalang daripada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir hari kiamat terhalang daripada kenikmatan surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Jadi saat itu kan orang-orang pun neraka berteriak kepada penghuni surga, minta air, air, air. Ya kan? Apa kata penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maaf, kalian terhalang dari semua kenikmatan ini. Orang-orang yang tidak beriman terhalang daripada kenikmatan surga. Kita kembali ke yang awal hadirin. Jadi jangan sampai kita kal'aisi fil baida'i yaqtulu hazzama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu. Laksana seekor unta yang mati kehausan di tengah padang pasir, padahal di atas punuknya ada simpanan air. Jangan bagaikan tikus mati di lumbung padi, banyak makanan tapi mungkin dia meninggal dunia. Atau mungkin tikusnya tikus ini dia nggak berani makan padi orang akhirnya nih. Ya, jangan sampai kita terhalang dari kebaikan, punya kesempatan berbuat baik, punya kemampuan tapi tidak melakukan. Saya ulangi, sholat duha itu 6 jam tapi 2 rakaat saja nggak sempet. Nahnu mahrumun, terhalang kita. Qiyamul lail itu sepanjang malam tapi kita tidak bisa walaupun 2 rakaat, terhalang kita. Sehari 24 jam namun nggak sempet baca Quran, kita terhalang hadirin. Kita punya harta, punya rezeki, punya kemampuan, kesempatan berbuat baik, namun tidak berbuat baik, maka kita tergolong orang yang terhalang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang tidak terhalang dari segala kebaikan, justru terhalang dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakallah khair, semoga ada manfaatnya. Dan kalau ini baik silakan diceritakan kepada orang lain, kepada keluarga, agar kita dan keluarga kita tidak tergolong orang yang terhalang dari segala kebaikan dan keberkahan. Sekian, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.